Pada video ini akan dijelaskan tutorial perkenalan interface tugas pada kanal, cara tambah tugas harian, cara buat tugas rutin, cara lihat detail tugas, edit dan hapus, cara lihat rangkuman, dan cara mengatur tugas rutin. Pada aplikasi kanal ada dua tugas yang bisa dikelola, yaitu tugas pribadi dan tugas tim perusahaan. Untuk akses tugas pribadi, silakan klik di menu dashboard pribadi, lalu klik tombol tugasku di sini, atau di menu tugasku. Untuk akses tugas perusahaan, silakan pilih perusahaan Anda, lalu klik tombol tugas tim di sini, atau di menu tugas tim. Pada apps, menu dashboard pribadi dan perusahaan bisa diakses di sini. Lalu, silakan akses ke menu tugas tim. Di halaman ini, Anda dapat melihat tugas-tugas tim. Ada 5 level pangkat di kanal, yaitu Direktur, Manager, Supervisor, Team Leader, dan Staff. Direktur bisa melihat tugas seluruh karyawan yang berada di bawahnya dan berada di divisi yang sama. Begitu juga dengan level manager, supervisor, dan tim leader. Sedangkan staff hanya bisa melihat tugas sesama staff pada divisinya masing-masing dan tidak bisa melihat tugas atasannya. Jika ada karyawan yang tidak muncul pada halaman ini, biasanya karyawan tersebut berada pada divisi yang berbeda. Anda bisa melihat tugas tim berdasarkan pangkatnya. Klik tombol semua untuk melihat seluruh tim. Klik tombol direktur untuk melihat tim yang pangkatnya direktur, dan seterusnya. Selanjutnya, tombol tidak aktif. Fungsinya untuk menampilkan seluruh karyawan yang saat ini tidak aktif. Misalnya, sudah resign dari perusahaan, namun tugasnya masih ingin bisa dilihat pada menu ini. Untuk mengatur data karyawan seperti aktif, non-aktif, pemindahan pangkat, jabatan, divisi, dan lainnya bisa dilakukan pada menu HRD karyawan. Pada apps, menu HRD karyawan bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan aplikasi, pilih menu karyawan. Menu HRD hanya tersedia untuk superadmin dan karyawan yang masuk pada divisi HRD. Untuk mengatur hak akses superadmin bisa diatur di menu master data superadmin. Pada apps, menu superadmin bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan aplikasi, pilih menu superadmin. Ini adalah section masing-masing staf pada kanal. Section ini menampilkan tugas harian setiap tim. Ada beberapa menu atau ikon yang bisa Anda klik. Tombol tambah tugas ada di sini, dan di sini. Bisa lihat tugas-tugas hari ini yang sedang dikerjakan, dan tugas-tugas yang sudah selesai dikerjakan. Jika tugas Anda sudah selesai dikerjakan, silakan checklist selesai. Tugas yang sudah ditandai selesai bisa diubah kembali statusnya menjadi sedang dikerjakan dengan cara unchecklist pada tugas. Bisa lihat rangkuman tugas, bisa lihat tugas rutin, bisa kirim notifikasi WA untuk menampilkan pesan WA tentang tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian bisa lihat tugas-tugas yang selesai, sedang dikerjakan, dalam perencanaan, dibatalkan, dihapus, dan menunggu persetujuan. Selanjutnya, pada ikon titik 3 di tugas, bisa lihat detail tugas, ubah tugas, dan hapus tugas. Di kanal ada banyak cara untuk menambahkan tugas. Cara termudah dengan klik tombol tambah tugas ini. Pada apps, tombol tambah tugas ada di sini. Contoh, tambah tugas untuk diri sendiri. Isi nama tugasnya, klik enter atau simpan. Bisa juga memberikan tugas ke karyawan lain dengan cara yang sama. Setelah tugas berhasil ditambahkan, maka tugas muncul di sini. Anda bisa lihat status tugas, tipe tugas, dan ada nama pemberi tugas. Cara kedua, klik tombol tambah di masing-masing tugas karyawan.
Pada apps, tombol tambah tugas ada di sini. Anda bisa menambahkan tugas dengan form sederhana atau dengan form lengkap. Tanda bintang pada form wajib diisi, sisanya opsional. Anda bisa memilih untuk memberikan tugas ke semua karyawan, satu karyawan atau lebih, atau ke divisi tertentu. Hal ini tidak wajib dilakukan, namun akan sangat memudahkan jika dibutuhkan. Pada kolom ditugaskan untuk, Anda juga bisa menentukan karyawan yang akan menerima tugas ini. Pada apps, kolom ditugaskan untuk tampilannya seperti ini. Anda dapat melakukan pencarian berdasarkan nama karyawan, bisa lihat nama-nama karyawan di masing-masing divisi. Selanjutnya, pilih divisi dan subdivisi dari karyawan tersebut. Jika ada karyawan yang masuk ke 2 divisi atau lebih, Anda harus menentukan tugas ini ingin diberikan ke divisi mana. Nantinya tugas ini hanya bisa dilihat oleh karyawan yang masuk pada divisi yang sama. Misalnya, karyawan Anda masuk pada 2 divisi, yaitu kreatif dan IT support. Pilih tugas ini ingin diberikan untuk divisi kreatif. Maka seluruh tim yang ada di divisi kreatif bisa melihat tugas ini, tetapi tim yang ada di divisi IT support tidak bisa. Isi nama tugas, isi deskripsi tugas jika ada keterangan tambahan yang ingin Anda sampaikan terkait tugas ini. Anda dapat memilih proyek jika tugas ini merupakan bagian dari proyek tertentu. Jika proyeknya belum ada, silakan klik tombol tambah proyek, lalu isi form yang ada. Anda dapat memilih pelanggan jika tugas ini merupakan tugas untuk pelanggan tertentu. Jika pelanggan yang belum ada, silakan klik tombol tambah pelanggan, lalu isi form yang ada. Set tanggal mulai tugas dikerjakan. Secara default, tanggal mulai dikerjakan otomatis diisi dengan tanggal hari ini. Namun, Anda bisa ubah ke tanggal lain. Jika diset ke tanggal hari ini, maka tugas langsung akan muncul di list tugas harian. Namun, jika tugas yang diset di beberapa hari ke depan, maka tugas baru muncul di tanggal yang sesuai. Deadline tugas atau tenggang waktu penyelesaian tugas boleh ditentukan jika tugas tersebut harus selesai pada tanggal atau jam tertentu. Sebagai contoh, kita set deadline tugas ini, maka akan muncul form reminder. Kanal akan membantu Anda untuk mengirimkan pesan WA pengingat terkait deadline tugas ke staf Anda. Anda dapat memilih kapan pengingat akan dikirimkan, apakah 50% dari awal hingga deadline, 70%, 90%, atau 110%. Berikut penjelasannya. Misalnya, tanggal mulai tugas diset pada 1 Juni 2024 jam 9 WIB. Deadline tugas tanggal 5 Juni 2024 jam 9 WIB. Jika Anda memilih reminder 50% dari awal hingga deadline, maka reminder ke staf akan dikirimkan pada tanggal 3 Juni jam 9 WIB. Hal yang sama juga untuk 70% dan 90%. Khusus untuk 110%, ini artinya pesan WA pengingat atau reminder dikirimkan pada deadline tugas yang sudah lewat. Jika tugas yang Anda berikan ini tidak memiliki deadline, Anda bisa mengosongkan tanggal atau jam, atau Anda bisa centang tugas ini tidak memiliki deadline. Kolom butuh persetujuan berfungsi jika Anda memiliki tugas yang harus dicek terlebih dahulu sebelum bisa ditandai selesai. Anda boleh memilih karyawan lain untuk kolom pemantauan jika tugas ini dikerjakan oleh karyawan A, tetapi karyawan B harus tahu dan wajib memantau status penyelesaian tugas ini. Jika sudah, klik tombol simpan. Setelah tugas berhasil ditambahkan, maka tugas muncul di sini. Anda bisa lihat status tugas, tipe tugas, ada nama pemberi tugas, kemudian bisa lihat karyawan ditugaskan untuk menyetujui dan memantau tugas. Setiap kali tugas yang dibuat atau yang diberikan, akan ada notifikasi yang dikirimkan melalui WA. Pada apps, form tambah tugas harian ini sama. Selain tugas-tugas yang hanya butuh dikerjakan satu kali, setiap karyawan selalu punya tugas rutin yang harus dikerjakan berulang kali di periode tertentu. Tugas rutin bisa ditambahkan dengan cara sebagai berikut. Klik tombol tambah tugas, isi detail tugas seperti biasa,
Lalu centang pada jadikan tugas ini sebagai tugas rutin. Pilih tipe jadwal yang sesuai. Jika Anda memilih setiap kali sehari, maka tugas akan muncul berapa hari sekali. Misalnya, 3 hari sekali. Jika Anda memilih setiap hari yang dipilih, maka Anda bisa memilih tugas akan muncul di hari apa saja. Misalnya, hari Senin, Rabu, dan Kamis. Jika Anda memilih setiap tanggal yang dipilih, maka tugas akan muncul sesuai dengan tanggal yang dipilih. Misalnya, tiap tanggal 3. Jika Anda memilih setiap akhir bulan, maka tugas akan muncul pada tanggal terakhir setiap bulannya. Jika Anda memilih sekali setahun, maka tugas akan muncul sesuai tanggal dan bulan yang Anda pilih. Misalnya, tanggal 15 bulan Juni. Semua tipe jadwal bisa Anda set tanggal mulai dan tanggal akhir, dan bisa dikosongkan saja. Jika Anda set tanggal mulai dan tanggal berakhir, maka tugas ini muncul pada periode yang ditentukan. Jika tidak set tanggal mulai, maka tugas muncul di list tugas rutin mulai hari ini. Jika tidak set tanggal berakhir, tugas rutin akan muncul terus tanpa batas waktu. Jika sudah, klik tombol simpan. Kanal mengirimkan notifikasi melalui pesan WA ke staf yang diberikan tugas. Jika tugas tersebut belum diselesaikan hari ini, maka notifikasi mengenai tugas tersebut akan dikirimkan lagi besok hingga tugas itu ditandai selesai. Pada apps, form tambah tugas rutin ini sama. Untuk melihat detail tugas, klik nama tugasnya, atau klik ikon di sini, dan klik tombol lihat detail tugas. Tugas bisa ditandai selesai, diedit, dihapus, dan bisa update status tugas. Anda bisa lihat apakah tugas butuh persetujuan, dan bisa lihat data tugas. Pada kanal, Anda tidak dapat menghapus tugas secara permanen. Tugas yang dihapus masih akan tampil dengan status dihapus. Terdapat fitur komentar tugas. Notifikasi komentar tugas akan dikirimkan via WA ke atasan dan ke karyawan yang memiliki tugas. Anda juga bisa melihat histori tugas yang mencatat setiap ada perubahan pada tugas. Pada apps, Anda dapat melihat semua info atau fitur tersebut pada menu tugas tim, lalu klik ikon titik 3 di sini. Untuk melihat rangkuman tugas yang sudah dikerjakan untuk staf tertentu setiap bulan, silakan klik tombol lihat rangkuman. Anda bisa filter berdasarkan bulan dan tahun. Halaman ini akan menampilkan rincian tugas setiap hari pada bulan yang dipilih. Pada apps, untuk melihat rangkuman tugas, silakan klik menu tugas tim, lalu klik lihat rangkuman. Anda dapat melihat semua tugas rutin pada karyawan tertentu dengan cara klik tombol lihat tugas rutin. Anda dapat filter tugas rutin berdasarkan proyek, pelanggan, atau ingin menampilkan tugas rutin semua karyawan atau karyawan tertentu saja. Bisa melakukan pencarian berdasarkan nama tugas rutin. Anda bisa atur data tugas rutin dengan klik tombol aksi. Bisa nonaktifkan tugas rutin agar tidak muncul lagi, bisa lihat detail tugas rutin, ubah dan hapus tugas rutin. Anda wajib mengubah tugas rutin dan hapus tugas rutin melalui menu ini. Tugas rutin tidak dapat diubah melalui menu tugas tim, karena yang ditampilkan di sini adalah tugas harian dan bukan tugas rutinnya. Jika diubah atau dihapus dari menu tugas tim, maka sebenarnya tugas rutin itu belum berubah. Pada periode berikutnya, tugas rutin akan kembali muncul sesuai dengan settingan semula. Jadi, kami informasikan kembali untuk melakukan perubahan settingan tugas rutin harus dilakukan melalui menu ini. Pada apps, untuk melihat tugas rutin, silakan klik menu tugas tim, lalu klik tugas rutin.